Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendownload data satelit curah hujan dari KIRS. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita masuk ke Google. Kemudian di sini tulis KIRS Rainfall data ini ya. Ini sudah muncul. Kemudian klik. Nah, Anda bisa masuk ke sini, data SCH USB. Kemudian di sini banyak sekali data yang bisa kita akses. Kita akan ngambil data Indonesia monthly ya. Sebetulnya di sini ada global annually harian ya, daily harian. Kemudian dekade 10 tahunan. Kita fokus ke Indonesia. Kemudian masuk ke bill. Kemudian Anda tinggal download tahun 2025 ini ya. Jadi Anda download setahun di sini. Ini ya. 2025 Januari sampai 25 Desember. Jadi Anda tinggal klik aja di sini. Kemudian download ya. Oke. Jadi saya di sini sudah mendownload sebelumnya. Ini lihat ininya 2000, ini 2024 12 ya. Setelah download, Anda download yang ini 2025. Ini yang 2025 ya. Nah, ini 2025 sampai di sini 1 sampai ke 12 ya. Jadi ini sudah 1 bulan. Ini 2025 bulan 1 sampai bulan 12 di sini ya. Nanti download, kemudian Anda ekstrak datanya ke folder dan tempatkan datanya dengan data yang kemarin agar mudah dipanggil di ArcGIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita sudah ada di desktop ArcGIS. Kita akan melakukan pengolahan data curah hujan hari ini. Pertama kita akan panggil datanya yang ada di KIRS tadi, satelit dari ini ya, 2021 01 bulan 1 sampai ke bulan 2012 ya. Nah, pertama kita akan tarik datanya satu-satu. Ini ya, ini udah ada projectionnya. Nah, kalau teman-teman ini kan nggak ada projectionnya ya, nanti kita akan tentuin projectionnya. Ini kan nggak ada projectionnya nih, nggak tampil ya. Ini ke satu tadi tampil, saya coba ngasih proyeksi. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngasih proyeksinya. Masukin satu-satu di sini. Satu ya, masukin. Tujuh. Kemudian masukin ke sini 8, 9, kemudian masukin 10, ini bulannya 10, 11, dan juga 12. Nah, sebetulnya di sini semuanya belum ada proyeksinya. Jadi nggak tampil di sini, kita akan memberikan proyeksi. Caranya yaitu memberikan proyeksi
Anda cukup ke geoprocessing, kemudian Anda di sini kasih proyeksi ya, define projection. Ini di data management tool, kita ada di datanya ini ya. Kalau teman-teman ini kan banyak di data management tool, kemudian kita masuk ke projection, define projection. Coba kita lihat yang raster ini raster banyak ya. Nah, define projection, kemudian dimasukkan apakah bisa di batch. Ini di batch bisa, akan melakukan batch. Nah, kita akan batch semuanya. Ada masukan biar semuanya sekaligus. Kalaupun laptop Anda berat, jangan sekaligus ya. Ini masukkan di sini di 1 sampai 12. Untuk ininya WGS Anda pilih di sini yang ini ya. Tuh, nanti untuk ke UTM bisa di projection ya, project raster. Ini kita define dulu. Kemudian nah, kita lakukan update ya, semuanya sudah terupdate. Jadi semuanya sudah update ya tuh. Cara selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan. Nah, langkahnya kita bisa pertama di sel statistik ini, kemudian kita masukkan semuanya, kemudian kita akan jumlahkan semuanya ya. Jadi Anda masuk ke sel statistik, kita akan jumlahkan. Ini outputnya Anda curah dan Indo ya. Jadi sebetulnya semua data yang ada di wilayah ini bisa digunakan untuk daerah yang lain juga. Kemudian oke ya, kita udah dapat di sini. Kita remove dulu biar nggak pusing. Nah, kita akan interpretasi apa yang ada di dalam citra ini. Kita lihat di sini ya. Ini value yang paling bawah itu 119.988 minus yang paling tinggi itu 10.229. Kita ketahui bahwa ini ya, kita pakai logika ya. Kalau hujan itu nggak mungkin minus. Hujan itu pasti berawal dari 0. Ya, sekering apapun berarti mendekati angka 0. Itu absolut. Sementara di sini minus, artinya kita harus memodifikasi data ini dengan cara memberikan nilai 0 yang ada di sini. Caranya Anda pergi ke ini ya. Pergi ke raster, kalkulator raster, kalkulator ya, ini. Jadi di sini raster kalkulator. Ini sebetulnya banyak sekali yang bisa kita eksplorasi. Kemudian kita akan ngeset kosong di bawah. Di sini Anda pilih set 0. Jadi Anda cari di sini set 0. Kemudian kita masukkan curah hujan ini. Itu rumusnya kurang dari, jadi kita kasih 0 kurang dari 0. Sementara yang lebih dari 0, logikanya itu akan tetap di sini
Jadi ya, ini logikanya. Kemudian output rasternya kita kasih curah hujan do normal. Kemudian rah. Nah, ini sudah jadi datanya dan sudah bagus ya teman-teman. Ya. Menjadi ini set node. Nah, terus selanjutnya kita akan merubah data ini menjadi data point karena kita akan menggunakan interpolasi. Nah, kita akan rubah raster to point. Ini raster point. Raster curah hujan ya sama point ya. Nah, ini sudah kita dapat nih titiknya ya. Jadi kita sudah mengetahui titiknya yang ada di seluruh Indonesia, artinya bisa digunakan untuk daerah lain. Saya di sini pakai daerah Bantul, saya munculkan Bantul ternyata di sini ya. Kita akan interpolasi. Ini Anda bisa remove dulu, nanti bisa dipanggil lagi. Nah, ini kan titiknya ada yang ini ya, ada yang berbatasan, ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, kita akan mengambil titik sekitar area Bantul, artinya interpolasi itu untuk menghubungkan titik-titik yang tidak ada angkanya. Jadi dia akan membuat garis sesuai dengan nilai yang ada di sekitarnya. Pertama kita akan select ke sini, select, kemudian blok, saya blok segini ya. Ini. Setelah blok kita akan masuk ke interpolasi IDW. Setelah kita mendapatkan datanya seperti ini, kita akan masuk ke interpolasi. Interpolasi yang akan kita gunakan di sini yaitu interpolasi IDW atau inverse distance weight. Seperti yang kita ketahui bahwa interpolasi terdiri dari banyak hal, ada DW, ada kriging dan lainnya. Anda masuk ke ini DW, ada di spatial analysis tool, interpolation, di sini banyak jenisnya. Ketika Anda memilih, Anda harus tahu dasar teorinya ya. Di sini Z value-nya di sini grid code ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita cek di atribut. Nah, sebetulnya data curah hujan itu ada di sini, grid code. Ini kita lihat data curah hujannya banyak. Oke, ini hilang, kita ini lagi. Ini ya. Nah, kemudian kita outputnya IDW raster curah hujan. Kemudian output cell size-nya kita samakan dengan, nah ini ya, saya ingin samakan dengan DMNASD ya, biar bagus hasilnya. Ini nih, plop. Oke, setelah itu kita akan run.
Oke, ini hasilnya sangat bagus sekali. Hasil yang kita dapatkan ini raster point hanya kita bisa remove dan ini bisa kita gunakan untuk analisis yang lain. Ini datanya 2000 sampai 4000 ya. Jadi curah hujan di setiap wilayah itu punya jumlah yang berbeda-beda. Tentu kita akan mengklasifikasikannya nanti berbeda juga antara wilayah saya dengan wilayah Anda yang Anda pilih. Oke, selanjutnya kita akan potong. Potong di sini kita pakai ekstrak biomass. Masukkan ekstrak biomass, kemudian kita pakai wilayah Bantul. Kemudian saya di sini pakai IDW curah hujan CH Bantul. Kemudian saya pakai insight, kemudian saya run. Oke, ini setelah kita run ya. Nah, ini wilayah kita yang sudah kita run ya, datanya 25.000 sampai 32.000 ya, 2.000 maksudnya sampai 3.000. Artinya ini curah hujannya di Jogja rentang seperti ini ya dalam setahun jumlahnya. Ini saya akan remove dulu. Kemudian yang selanjutnya saya akan mereklasifikasi dari ini ya, IDW ini. Sebelumnya saya mau cek dulu referensi spasialnya. Ini WGS 84. Teman-teman bisa mengubahnya ke WGS UTM sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, setelah ini kita akan masukkan kemana? Kita akan rubah menjadi reclassify. Sudah masukkan value-nya, classify. Ini value-nya kita lihat, kita bagi menjadi 5 ya. Jadi teman-teman bagi menjadi 5 dengan syarat teman-teman harus tahu ini nilainya berapa ya. Di sini saya akan menjadi 5 ya. Jadi ini nilainya harus teman-teman tahu. Saya akan screenshot di sini, screenshot ya. Kemudian teman-teman bisa pindahkan ke Word ya, ke Word. Ini nilai saya ya. Nilai saya nanti akan kita masukkan ke atribut ya. Oke, setelah itu kita akan lakukan oke. Nah, ini nilainya, bentangnya. Saya akan screenshot karena ini penting. Oke, ini data curah hujan. Kemudian ini saya akan kasih nama curah hujan Bantul. Oke, kita sudah mempunyai ini peta curah hujannya, bagus banget. Kita masukkan di sini ke atribut ini count-nya ya. Jadi kemudian Anda kasih keterangan curah hujan. Iya, Anda juga kasih di sini skor. Kemudian Anda kasih di sini bobot ya, skor ya, bobot ya. Oke, keterangan saya pilih di sini teks ya. Kemudian ini double sama double. Udah, setelah itu Anda pilih save. Oke, sekarang kita akan berikan nama di sini.
Ini keterangannya sesuai dengan apa yang teman-teman ini ya. Kita pakai ini ya, logika ya, semakin tinggi hujannya semakin apa ya, semakin rentan ya. Ini 2508 ini, kemudian saya buletin aja ya 09 pembulatan, saya buletin 269 2694, kemudian 2774 2774 sampai 2874. Kemudian 2874 sampai 3015. Ini berarti 3. Motornya makin tinggi semakin rentan, saya kasih 5, kemudian kasih 4, kasih 3, kasih 2, kemudian kasih 1. Ya, untuk bobotnya nanti kita akan hitung menggunakan metode smarter. Oke, kita sudah dapat ini untuk raster. Anda masukkan ke data raster ini ya. Nah, kalau Anda misalnya mau menampilkan data Anda di sini, main simbologi saja ini di keterangan, maka datanya akan tampil seperti ini ya, datanya. Oke, setelah ini saya akan merubah ke data vektor. Caranya yaitu kita konversi ke vektor ya, raster to vektor. Vektor. Nah, ini raster to vektor. Raster to polygon, maaf, polygon. Anda melakukan konversi toolnya, masukkan ke sini, kemudian Anda masukkan keterangan, kemudian nanti outputnya di sini polygon, kemudian Anda masukkan curah hujan. Nah, setelah Anda memasukkan di sini data curah hujan, nah baik, selanjutnya kita akan melihat dari data polygon ini. Di dalam ada keterangan, kita akan, ini keterangannya banyak ya. Tuh, banyak, kita akan di solve dulu. Nah, di solve di sini supaya yang hasilnya sama itu di apa, tabel yang sama. Di solve-nya di sini pertama kita di solve keterangan, kemudian kita di solve grid code, jadi 2 ya. Kemudian kita akan di solve. Ini hasil di solve kita. Ini hasil di solve-nya sudah bagus. Kemudian kita tambahkan skor dan bobot skor CH, kemudian ini ada pakai double, kemudian dari double ini aja ya, hapus tadi. Oke, udah, kita save.
Nah, kemudian ini masukkan skornya. Lihat angkanya, semakin besar curah hujannya berarti semakin berpengaruh ke banjir. Kita taruh 5 ya. Ini kita bisa pindahkan ke. Oke, ini silakan save edit. Oke, kita masukkan ke data vektor. Nah, kita sudah punya ini, saya remove dulu deh. Saya save. Oke, kita sudah punya data pertama, data raster, curah hujan raster, kemudian kita juga punya data dari curah hujan ini ya, vektor. Kita ini biar bagus, pakai unique values, kemudian saya pakai di sini tekanan ya. Ini bisa apply outline, ini bebas sih enaknya. Ini juga hilangkan ya, tadi ada yang di sini coklat. Jadi ini kondisinya curah hujan di Kabupaten Bantul ya, yang paling tinggi bisa kelihatan di mana kan ya, di sini ya, paling tinggi. Jadi semakin ke utara trennya semakin tinggi ya, karena memang sini ada gunung nih. Gunung apa nih coba ya, Merapi. Semakin ke Merapi semakin tinggi. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankan tutorial ini dengan baik, dan juga hasilnya kita akan olah di pertemuan berikutnya.